Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan artikel ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nurul Wahida, anggota kelompok saya Sultanul Mufti, Nadila Oktahairunisa, dan Ardi Syahbana. Di sini kami akan membandingkan dua artikel ilmiah, di mana jurnal pertama tentang penelitian eksploratif yang berjudul Hasil Tangkapan Belangkas di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara pasca penetapan status perlindungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2018, tahun terbit 2019, penulis Hairul dan Zunaidi Abdullah Siregar. Jurnal kedua tentang penelitian eksperimen yang berjudul Pengembangan Potensi Lokal di Desa Penawangan sebagai Model Desa Vokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, tahun terbit 2016, penulis Pinkan Adityawati, Dea Indriani Astuti, Gede Suantika, dan Togar M. Simandutang Tupang. Di sini bagian-bagian yang kami analisis terdiri dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil suatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang kelima, hasil pembahasan. Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian sebagai laporan observasi tentang penentu acuan untuk dijadikan sebagai sebuah teori. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil tangkapan belangkas atau jumlah populasi di perairan pantai timur Sumatera Utara setelah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Tujuan penelitian jurnal 2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di desa vokasi, yaitu desa Penawangan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian jurnal 1. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik menentukan titik pengambilan sampling dengan beberapa pertimbangan tertentu yang tujuannya agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Metode penelitian jurnal 2. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu melalui pelatihan dan pendampingan dengan pembagian kelompok. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis jurnal pertama. Dalam jurnal eksploratif ini menyatakan bahwa kondisi populasi belangkas pada habitatnya diduga terus mengalami penurunan, walaupun belangkas sudah masuk sebagai biota perairan yang dilindungi. Populasi di alam mengalami ancaman kepunahan diduga karena pencemaran perairan, degradasi habitat, dan penangkapan berlebih. Hipotesis jurnal 2. Dalam jurnal eksperimen ini dinyatakan bahwa desa Penawangan dijadikan sebagai model desa vokasi dikarenakan melihat peluang potensi lokal yang dikembangkan di desa Penawangan berupa perikanan, peternakan, dan pertanian, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman kami, Nadila. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan jurnal pertama. Belangkas termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12 KPS 2 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7. Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA telah menetapkan bahwa hewan ini termasuk dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi, walaupun sudah masuk sebagai biota perairan yang dilindungi. Namun, kondisi populasi belangkas pada habitatnya diduga terus mengalami penurunan. Pendahuluan jurnal kedua. Daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Kondisi alam yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Desa Vokasi merupakan program yang bertujuan mengembangkan potensi lokal suatu daerah, terutama desa dengan memanfaatkan kekayaan alam dan potensi budaya di desa tersebut. Pengembangan potensi lokal tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi sederhana yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat, namun tetap dapat meningkatkan nilai guna potensi tersebut. Hasil pembahasan jurnal pertama. Berdasarkan hasil tangkapan per stasiun pengamatan menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih ada populasi yang terus berkembang dari belangkas jenis Carchionoscorpius rotundicauda di Mandai, Kranji, di area pencairan dataran berlumpur saja. Sedangkan berdasarkan hasil tangkapan menurut jenis kelamin menyatakan bahwa perbandingan belangkas jantan dan betina berdasarkan hasil tertangkap adalah 2:1. Metode yang dilakukan di perairan Selat Malaka bisa menjadi indikator eksploitasi berlebih atau overexploitation dengan metode jaring di laut terbuka dan menahan peluang belangkas untuk mencapai area pantai untuk pemijahan sehingga akan mempengaruhi jumlah penangkapan. Selanjutnya hasil pembahasan jurnal kedua. Hasil pengembangan potensi lokal desa vokasi dengan bioteknologi sederhana terdiri atas teknik pemijahan, larvikultur, pemantuan fase growing, budidaya pakan alami, dan pembuatan pakan fermentasi. Sementara itu, kendala pada pembuatan pakan, fermentasi, pemijahan, dan budidaya ikan bawal terutama terjadi karena petani tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah tersebut diselesaikan dengan pendampingan oleh mahasiswa yang menuntut petani agar bekerja sesuai dengan SOP. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ardi Sahbana. Kesimpulan, jurnal pertama. Penangkapan belangkas berdasarkan bulan menunjukkan adanya perbedaan hasil tangkapan pada tiap-tiap bulannya. Penangkapan belangkas berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya perbandingan antara jantan dan betina, yakni 2:1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi belangkas di kawasan pantai timur Sumatera Utara telah mengalami penurunan. Hal ini diduga akibat dampak degradasi habitat, pencemaran air, dan pengaruh penangkapan. Jurnal kedua, implementasi teknologi sederhana telah dilakukan oleh 30 orang, yakni yang terbagi menjadi 5 kelompok dari Desa Penawangan. Setiap kelompok memiliki keahlian khusus. Keahlian tersebut adalah teknik pemijahan, larvikultur, pemantauan fase growing, budidaya pakan alami, dan pembuatan pakan fermentasi. Perubahan petani lokal di Desa Penawangan sebagai model desa vokasi dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan nasional cukup berhasil. Catatan, penelitian dibagi menjadi 2 yaitu eksploratif dan eksperimen. Penelitian eksploratori atau disebut juga penelitian eksploratif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai sesuatu topik atau masalah
yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti. Penelitian eksperimen. Penelitian ini dapat dilakukan di dalam alam terbuka dan juga di ruang tertutup. Dalam penelitian eksperimen, kondisi yang dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam kondisi yang telah dimanipulasi ini, biasanya dibuat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok pembanding. Hasil dari reaksi kedua kelompok itu yang akan diperbandingkan. Jadi, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.